kabar? Alhamdulillah, baik. Fungsi secara normal. Ini saya ada paling untuk diskusi sebentar ya mengenai aset-aset yang ada di sekolah kita nih. Kalau saya di SD kan mungkin asetnya agak terbatas sedikit lah ya kan. Tapi kalau di SMA mungkin penggunaan aset di sekolah kita itu lebih maksimal saya rasa. Makanya Pak Rio di sini ya mewakili guru yang lain mungkin bisa menjelaskan kepada berdialog sama saya, diskusi mengenai aset-aset yang ada di sekolah kita dan juga bagaimana pemanfaatannya di sekolah kita itu. Nah, ya, mungkin kalian juga sudah tahu bahwa ada itu aset yang memang ada di suatu komunitas dalam ini sekolah kita. Misalnya kalau aset yang pertama itu ada aset manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan atau alam, kemudian tadi itu finansial, kan? Nah, sekarang ini ayo kita mulai aja kalau nggak dari modal yang pertama aja, modal manusia. Jadi mungkin aset manusia itu aset yang utama yang kita miliki adalah tenaga pendidikan siswa. Tentu saja peserta didik ya, siswa kita. Tadi guru-guru dan siswa ini merupakan sumber daya manusia SDM yang kita miliki dan selalu kita kembangkan dari hari ke hari. Mungkin dari segi intelektual mereka, kecerdasan, kemudian pengembangan diri. Jadi siswa itu selalu belajar dan juga guru juga belajar. Mungkin nanti ada perlombaan, kegiatan seni atau pegelaran, selalu mereka dilibatkan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Ini kan Pak Rio udah lama nih dalam dunia penulis ya kan, sudah sering nulis lah banyak sekali tulisan Pak Rio di media sosial gitu kan. Dan sekolah kita juga menggarap siswa di program literasi kan, juga salah satu pengembangan juga ya, setiap siswa dalam menulis. Itu menurut Pak Rio bagaimana tuh? Apa hal yang dikembangkan di sekolah? Menurut satu orang tokoh, jadi menulis itu adalah merupakan intelektual manusia itu yang paling tinggi. Jadi ada orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa menulis, ada juga yang bisa menulis tapi tidak bisa dalam bentuk kata. Ini menurut saya sangat penting karena takut seperti catatan sekolah, kalau tidak mencetak kita akan lupa. Jadi mungkin ada cerita-cerita, mungkin pengalaman dia yang berharga. Kalau dia tidak tuliskan, kalau kita tidak tuliskan maka akan hilang di telan zaman. Mungkin ini aset sekolah kita yang paling berharga Pak ya. Aset yang paling berharga. Ya, jadi kita di media sosial itu nggak perlu menyuruh orang lain bikin jasa orang yang kita pakai terus tulis tentang kegiatan sekolah kita. Namun dengan kegiatan literasi sekolah ini kita langsung ini bagi anak-anak yang memang dia punya kegiatan, dia bisa menuangkan di tulisan gitu kan. Jadi sambilan mengembangkan potensi sendiri juga merupakan aset gitu ya. Kemudian ini ada yang kedua itu modal sosial. Menurut saya apa ya dari sekolah kita? Menurut saya mungkin ini kepercayaan masyarakat terhadap sekolah ya. Lingkungan di sekitar, mungkin di Bina atau seluasnya di PD mungkin mempercayakan anaknya untuk sekolah di Sukabangsa. Jadi itu merupakan satu aset yang sangat juga kita jaga terus supaya tetap sekolah ini dipercaya oleh masyarakat untuk di mana mereka menuntut ilmu, anak-anak mereka menuntut ilmu. Itu kalau dari luar Pak ya, dari seluruh masyarakatnya juga. Kalau misalnya di sekolah kita sendiri Pak, dari segi sumber daya sosial ini kan sekolah kita ada juga banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita duduk bersama gitu kan. Ya, kegiatan kita kan maksudnya kayak kemarin AKBB kan, itu kan masuk sosial gitu kan. Itu juga saya pikir itu termasuk juga kegiatan bersama dalam mengajar. Tidak tentu saja kita perlu sharing dengan guru lain, apa yang kurang, mungkin apa yang lebih dari guru lain. Jadi mungkin karena kita sekolah yang
menampung kreativitas. Jadi kita bisa bekerja sama dengan guru lain, tidak hanya dalam dialog, juga bisa dalam mengajar. Kegiatan sosial lainnya di sekolah kita kayaknya ada di lagi Pak. Ada di itu belajar bahasa Inggris bersama Guru. jadi dalam sebulan sekali, sebulan 4 kali itu ada berbagai kegiatan, bisa jadi Miracle Day di GBB, dan ada mungkin ada ngopi ngobrol inspirasi bersama narasumber. Ya. Kayaknya sebulan ini ada kegiatan dari Polres. Setiap Jumat. Setiap hari. Ketika nih sumber daya politik nih, ada nggak di sekolah kita? Ya mungkin untuk politik mungkin setiap satu kejadian yang dilakukan manusia itu merupakan peristiwa politik ya, peristiwa. Ini mungkin lebih ke pergerakan sosial lah, Nah, saya kadang kalau yang pasti sudah saya memilih OSIS. Kalau kegiatan ya tadi Pak Jo sebutkan kayak kegiatan OSIS tadi ya, pemilihan ketua OSIS gitu. Jadi sekolah kita mekanismenya untuk kali itu kayak mana Pak? Yang pernah kita lakukan di sekolah kita? Pernah kita lakukan misalnya seperti simulasi pilkada. Jadi setiap siswa itu punya hak untuk menyuarakan memilih pasangan yang mereka suka. Jadi mereka ditentukan dulu sama MPK atau guru berapa kandidat hari ini tahun ini akan dipilih menjadi ketua OSIS. Bakal calonnya. Kemudian mereka boleh ada masa untuk kampanye, dengan kawan-kawannya, mungkin mengajak berasosiasi dengan teman-temannya dulu. Nanti ada hari khusus juga untuk menyampaikan visi misi. Saya ketiga calon, kalau ada 3 calon, mereka akan berpidato di depan semua siswa untuk menyampaikan apa saja yang mereka lakukan kalau terpilih. Seperti politikus kita, Iya. walaupun setelah dipilih tidak melakukan apa yang dia janjikan. Jauh dari apa yang dia lakukan. Oke, berarti sampai segitunya ya sekolah kita, maksudnya pemanfaatan mereka ya. Berarti di situ ada dialog juga dialog juga dengan kemampuan mereka dalam berdialog kan, juga di situ. Jadi dari kecil, dari SMA, pokoknya dari umur mereka SMA kita sudah ngajarin kepada mereka praktisnya, menyuarakan pendapatnya, juga dikritik bagaimana responnya. Kalau pertanyaan sulit juga bagaimana cara mereka menjawab. Tapi kalau pemilihan ketua OSIS ini biasanya berapa tahun sekali ya harus sekolah kita? Kalau karena kita selalu setiap tahun mungkin menamatkan siswanya, mungkin setiap setahun sekali harus dipilih OSIS. Poin keempat yaitu modal agama dan budaya. Kira-kira di sekolah kita gimana pemanfaatannya Pak? Kalau modal agama memang kalau kita bicara tentang keacehan memang tidak bisa lepas dari keislaman. Jadi mayoritas siswa di sini dan guru-guru dan warga sekolah lain beragama Islam. Jadi mereka harus menjalankan apa yang Islam suruh. Misalnya harus sholat. Kita punya sholat untuk kegiatan sholat berjamaah, kemudian pengajian. Kalau pengajian itu di sekolah kita hari apa ya Pak? Kalau kami hari Jumat SMA SMP hari Jumat. Jadi itu mulai dari setengah 8 sampai jam 8 di musola bisa nanti kadang baca yasinan, kadang al-muluk, kadang surah al-kahfi. Mungkin kalau budaya sekolah Sukma ini nggak asing Pak. Mengenai budaya yang mungkin kegiatan-kegiatan yang kita buat mengenai isu-isu budaya. Ada kegiatan P5 sekarang. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan P5 yang Pak Yu ingat yang mengesankan pernah menjadi sekolah kita. Yang mengesankan itu kearifan lokal kemarin kami membuat 4 tema kebudayaan. Jadi satu kelas, satu rombongan itu membuat tentang tarian seni budaya. Kemudian ada satu rombongan lagi, satu kelas membuat tentang alat-alat pertanian tradisional yang dulu yang sudah hampir punah. Mungkin suatu saat
kita juga akan menuju ke situ karena kita lihat misalnya di media sosial banyak sekarang yang makanan itu udah kembali ke tradisional ya. Tradisional. Pakai apa tuh namanya? Belakang pakai daun pisang. Daun pisang kan. Mungkin ada nanti masanya kita kembali ke zaman dulu. Zaman budaya dulu. Budaya kita dulu. Karena mereka pun harus survive Pak ya. Survival ketika nanti zamannya berubah begitu. Sebenarnya mereka tahu lah alat-alat yang digunakan. Saya tahu lah menghidupkan api. Kemudian yang kelima itu ada sumber daya fisik Pak. Ya. Mungkin sekolah kita punya area yang luas. Itu berapa hektar Pak? 7 kan? 7 hektar. Itu menjadi salah satu kuota juga sekolah kita. Kemudian punya fasilitas lengkap. Bisa ada lab biologi, lab komputer, bahasa, kan? Kemudian ada juga ruang kelas, meeting, kemudian mungkin UKS ya. Yang paling dikenal dunia luar itu ruang serbaguna kita ya, ruang serbaguna. Serbaguna. Ya, termasuk bisa olahraga serbaguna ya, bisa olahraga semua kayak gitu. Masuk acara-acara kita yang bergengsi ya gitu. Sudah mungkin sekolah luar juga mau panen karya, merah nanti. Oke, baik. Nah, kalau alam di sekolah kita tadi Pak Dewi juga ada menyinggung masalah alam. Pak Sugeng kan sekarang lagi program apa tuh? Saya lihat kan di belakang samping lapangan futsal kita itu Pak Sugeng lagi menyuruh beberapa tenaga ahli kita di sekolah ini membaca tanah di situ. Kayaknya programnya besar tuh Pak Sugeng. Mungkin salah satu program survival juga kayak Bapak Lalu bilang kan. Jadi anak-anak harus punya skill lingkungan dia menanam pohon. Jadi di SMP kami juga sudah membuat tanaman apotik sehat ya. Jadi makanan-makanan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat, misalnya lidah buaya, jahe, jeruk, peras dan lain-lain. Jadi ditanam di anak-anak bertanggung jawab untuk merawat. Juga itu satu program dari P5 itu temanya hidup berkelanjutan. Kemudian itu kan juga ada Pak kenalan membuat kolam terpal peranakan ikan lele ya. Juga pernah dulu Pak. Satu lagi nanam juga kangkung ya. Juga hidroponik Pak ya SMP. Ya hidroponik sama Pak Nawalu ya. Sawi, kangkung juga. Itu berapa kali panen orang? Kemarin itu sukses besar kan? Wow. Pertama-tama saya sampai ekspor luar. Sampai tubuhnya besar dan tidak ada yang makan. Mungkin terlalu banyak. Kita konsumsinya hai kamu belum ya. Tidak sanggup dijual lagi. Terlalu banyak Produksinya terlalu sukses besar. Oke. Nah, ini yang terakhir Pak, sumber daya finansial, modal finansial. Alhamdulillah sekolah ini masih didukung penuh oleh yayasan. Jadi setiap bulan ada dana untuk keberlangsungan sekolah itu besar dan sanggup mengakomodir aktivitas guru dalam mengadakan program dari teacher, pas project, bisnis. Ini kan satu lagi Pak terakhir, di sekolah kita kan ada acara yang sangat fenomenal, itu acara open house, Casablanca. Nah orang-orang luar penasaran Pak dengan sekolah kita ini kayak mana cara mengelola Casablanca yang besar itu. Hadiah bisa jutaan hadiahnya kan. Sementara kan itu perlu dana yang besar. Nah, sementara dari kita sendiri pengelolaannya sama ini kan masih berjalan, kita bilang masih baik, sangat baik Pak. Nah, mungkin orang luar pengen tahu nih cara kita bagaimana cara mendapatkan biaya yang begitu besar, kemudian kok bisa berjalan gitu. Apakah kita juga ada menggunakan pemanfaatan aset yang ada di sekolah, atau memang kita ada apa gitu? Kita baik dalam modal sosial kan? Jadi kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan ada orang tua siswa yang memang pengusaha
kita bisa sounding ke mereka bahwa kita punya kegiatan sekolah. Kemudian ditambah lagi dengan kedekatan mungkin produk-produk yang ada di sekitaran Kota Sigli, mungkin orang yang berjualan, kemudian produk yang sering masuk ke sekolah, kita ajak juga kerjasama, dan produk yang yang berkenaan dengan pendidikan misalnya kayak buku, pulpen, Gramedia, Gramedia, juga toko-toko olahraga yang langganan kita beli pakaian olahraga, mungkin kita sambangi juga untuk meminta sedikit gimana sponsorship lah, sponsor mereka menanggung misalnya menanggung piala atau menanggung hadiah. Ya, berarti ini cikal bakal dari hubungan relasi atau sosial yang kuat dengan apa aja ya yang kita dengan sekolah kita, saling membutuhkan juga, karena itulah mungkin sekolah kita bisa mengusung kegiatan-kegiatan yang besar lepas dari kerjasama dan kolaborasi dari luar. Oke, baik Pak, ini sepertinya sudah selesai, sudah ke poin terakhir finansial tadi, dan semoga apa yang kita bicarakan ini bisa diambil manfaat di penonton Pak ya. Oke, terima kasih atas waktunya.